Cerita pendek Romansa di Matan Timali karya Yojo Rival. Suara Yojo Rival. Jenuh di depan tenda, mereka saling mengajak untuk berkeliling, mencoba menikmati suasana di lapangan Matan Timali. Tempat banyak tenda didirikan. Gegap gempitanya pun membuat suasana seperti pesta. Orang-orang berlalu lalang mengabadikan setiap momen dengan berfoto selfie, berharap nanti banyak yang mendapatkan like ketika diupload di sosial media. Kak Wandi, boleh pinjam ponselnya? Sayang kalau pemandangan ini tak diabadikan dengan foto selfie. Hehe, ujar Mira. Irfan terus memperhatikan gerak-gerik Wandi yang kala itu tak terlihat seperti biasanya. Ceria dan banyak bicara. Seperti ada sesuatu yang dipendam, pikir Irfan dalam hati. Menyadari hal itu, Irfan langsung mengerti dengan semua yang terjadi. Tebakannya bahwa Wandi telah jatuh cinta pada Mira, ya benar-benar jatuh cinta. Dengan sedikit pura-pura Irfan mengajak teman-teman lainnya untuk berjalan-jalan. Katanya masih ada tempat indah yang lain tersembunyi di Matan Timali. Maka tinggallah di tempat saat ini mereka berdua, Wandi dan Mira, yang sedang berfoto-foto tanpa sadar tertinggal rombongan. Menyadari bahwa saat itu mereka tertinggal, keduanya canggung dan diam beberapa saat. Mira kuliah di jurusan apa? Tanya Wandi, mencoba mencairkan suasana. Di jurusan kesehatan, jawab Mira malu-malu, entah canggung atau diam-diam mulai jatuh hati. Kak Wandi sibuk apa? Tanya Mira balik. Menulis. Itu berarti Kak Wandi pun punya banyak cerita dan banyak puisi-puisi cinta. Wajah Mira terlihat begitu penasaran. Rasa ingin tahu pun hadir di hatinya. Tidak melulu soal cinta, ada tentang hidup, perjuangan, cita-cita, dan apapun itu. Karena yang jelas menulis sajalah. Wandi duduk di antara rumputan hijau diikuti Mira. Pandangan mereka kini tertuju pada kelap-kelip lampu kota. Bukit Matan Timali memang memiliki suasana yang berbeda. Indah, tenang, menyenjukan. Mira bisa obati kakak, tatap Wandi beralih pada Mira. Kakak sakit apa? Ini, tunjuk Wandi pada organ dalam yang disebut hati. Hah, Kak Wandi bisa saja. Mira tertawa karena hampir saja dia masuk rayuan gombal Wandi. Hihi, bercanda. Oh iya, malam ini pemandangannya bagus kan? Lanjut Wandi, sebelum benar-benar membuat Mira baper. Betul, sepertinya Mira akan semakin cinta Palu setelah ini. Dalam situasi tenang dan angin berhembus tipis, merayap memenuhi ruang kosong dan menyentuh celah kulit, sejuk sampai ke hati, menenteramkan segala perasaan yang ada. Suatu saat, bila kita tidak lagi seperti ini, aku ingin Mira ingat, kita pernah duduk bersama memperhatikan tempat yang sama, ditemani cahaya bulan. Simpan baik-baik, mungkin takkan terulang lagi di masa akan datang, dan ini adalah waktu termanis yang pernah aku alami. Kata Wandi begitu serius, sampai dirinya yang biasa bercanda tak lagi ada. Dia begitu serius. Mira juga kaget mendengarkan perkataan itu keluar dari mulut Wandi. Sebenarnya Mira ingin memperhatikan wajah Wandi lebih dekat, namun cepat-cepat diurungkan sebab dia pun merasakan hal yang sama saat itu. Aku bersyukur menikmati pemandangan ini bersama Mira. Emangnya kenapa? Berbedalah menyaksikan pemandangan kota Palu bersama cewek cantik. Wandi kembali dengan gombalan khasnya. Detik itu juga Mira meninju lengan Wandi dengan sikap gemas. Mira, aku ingin mengatakan sesuatu. Wandi kembali serius. Apa? Katakan saja, tak usah sungkan. Mira penasaran. Sebenarnya aku... Halo, sorry lama menunggu. Irfan memutuskan pembicaraan Mira dan Wandi saat kembali bersama rombongan yang tadi diajaknya berkeliling. Ya, Wandi menghela nafas. Duduknya sangat dekat. Irfan menggoda Wandi dan Mira yang terlihat sudah lumayan akrab. Kak Irfan mengganggu saja, keluh Mira
masih kaget dengan kedatangan Irfan secara mendadak. Kita foto-foto yuk. Palu itu dari sudut ini terlihat bagus view-nya, cantik. Coba Mira berdiri di situ, biar aku yang foto, kata Irfan menunjuk tempat untuk dijadikan background foto. Ayo Kak Wandi, difoto samping Mira, lanjut Irfan. Beberapa meter lagi jarak yang dilewati Wandi untuk mendekat ke tenda. Tiba-tiba langkahnya terhenti, semangat tadinya menggelora kini sayup dan tertelan oleh kekecewaan. Tulang-tulangnya seketika melemah, betapa tidak tampak di depan Mira di tengah asik berbicara dengan Kiran. Dekat api unggun, Mira terlihat bahagia mendengarkan cerita Kiran. Ingin marah tapi apa status mereka? Bukankah Mira belum milik siapa-siapa, termasuk aku? Kini harapannya telah pupus. Seketika itu mata Timli tak lagi indah, tapi terdengar sembilu dari petikan-petikan gitar tenda-tenda lainnya. Menambah luruh harapan Wandi yang telah bahagia sesaat dengan sikap Mira. Irfan dari kejauhan melihat sahabatnya terhenti dalam langkah. Firasat Irfan menangkap sesuatu tengah terjadi pada kawan-kawan karibnya itu. Kenapa kau Wandi? Wandi terkesiap mendengar suara Irfan. Dia memilih menundukkan kepala tanpa menjawab pertanyaan tadi. Aku sedang mencari ponsel Mira. Siapa tahu jatuh di sekitar sini. Tadi kan Mira sempat lewat sini, jawab Wandi mengelak. Oh itu. Terkadang apa yang kita lihat belum bisa menjadi kesimpulan. Tanyakan pada orangnya langsung. Saran Irfan menenangkan Wandi yang sudah menarik kesimpulan berbeda. Apa sih? Biarkan saja, toh Mira juga kelihatan bahagia. Wandi mencoba tegar, bagai tak ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Irfan mengetahui dari tingkah laku Wandi, jika temannya telah jatuh cinta secara diam-diam kepada Mira. Dari jawaban-jawabannya barusan, dia merasa terganggu dengan dekatnya Kiran dan Mira. Ayo kita ke tenda, aku mau istirahat. Agar besok bangun tak kesiangan, katanya. Fajar di Matan Timali itu indah. Aku tak mau melewatkan. Kan rugi jauh-jauh kemari kalau tak dapat menyaksikannya, kata Irfan mengingatkan Wandi. Kamu tidur saja, aku mau jalan-jalan menikmati malam, balas Wandi seolah ingin berdamai dengan dirinya. Mira memang bukan untuk dimiliki, tapi hanya untuk dikagumi. Malam perlahan beranjak meninggalkan mereka dengan beberapa rasa yang masih membutuhkan jawaban. Sebab malam memiliki misteri bahagia dan duka, tergantung apa yang dirasakan hati. Wandi, Wandi bangun, nanti kesiangan, matahari lagi indah-indahnya nih. Irfan membangunkan Wandi sambil menyodorkan gelas berisi kopi. Mira kemana? Tanya Wandi. Mira tadi ikut bersama Kiran dan teman-teman lainnya foto-foto di balik bukit tempat kita membangun tenda saat ini. Katanya tempat itu bagus buat ambil gambar, jawab Irfan. Dilihatnya wajah Wandi penuh kekecewaan, seperti tak setuju kalau nama Kiran dan Mira disatukan dalam sebuah kalimat. Beberapa saat kemudian Fajar sudah digantikan mentari. Mereka kembali berkumpul untuk melipat tenda. Tatapan Wandi kosong, seolah menerawang setiap tempat yang dilihatnya. Setiap pertemuan ada perpisahan. Esok hari semoga kalian bertemu lagi, bisik Irfan. Ayo jangan ngelamun terus, kata Irfan mencoba menyemangati. Wandi berdiri dari tempat duduknya. Mendengarkan kata-kata dari Irfan membuatnya kembali bersemangat. Ayo kita pulang, Fajar baru telah menanti kita. Wandi mencoba kuat dan menerima kenyataan. Mira dan Kiran kemana ya? Kata Kak Nana memastikan bahwa semua telah berkumpul dan bersiap untuk pulang. Di sana mereka menuju kemari. Irfan menunjuk ke arah utara pada jalan yang biasa digunakan agar sampai di puncak. Dari jalan setapak penurunan dari puncak, Mira dan Kiran tersenyum. Tangan mereka berpegangan. Apakah karena jalannya terjal sehingga itu diperlukan agar tak jatuh? Wandi pun sudah enggan memperdulikan apa yang terjadi. Baginya mencintai memang diperlukan. Akan tetapi melihat orang-orang yang kita cintai bahagia bersama orang lain, merelakan pun dimungkinkan. Maaf ya, udah lama menunggu.
Soalnya pemandangan dari atas membuat kita lupa waktu, Kak, kata Mira saat tiba di lokasi tenda. Mira memperhatikan di awal kedatangannya tadi. Sampai sekarang tak sekalipun pandangan Wandi mengarah padanya. Pasti ada sesuatu yang tak beres, katanya dalam hati. Hampir semua orang telah berada di mobil dan tak terkecuali Kak Nana dan Kak Awan, Kiran dan Irfan. Mereka masih menunggu Wandi dan Mira. Kak Wandi kenapa ya? Dari tadi Mira datang kakak tidak pernah bicara. Seperti bukan Kak Wandi saja. Apa Mira sudah buat salah? Mira tak salah. Aku saja yang berlebihan. Jawab Wandi seperti mencoba pasrah dengan kenyataan sambil tetap tak acuh dengan keadaan. Mira cepetan, Kiran sudah menunggu di mobil. Nanti dia khawatir kalau Mira tak kunjung datang. Wandi menyuruh Mira tetap tak sekalipun ditatapnya wajah Mira. Ada semacam gelombang cemburu yang terpendam di dadanya. Jari-jarinya hanya sibuk merapikan barang-barang bawaan untuk dimasukkan ke dalam tas. Oh, jadi karena itu ya. Mira mulai memahami telah terjadi sesuatu di sini. Kemudian dilanjutkan kata-kata yang sempat terhenti. Kak Kiran hanya teman. Memang benar, semalam dia bilang kalau sebenarnya dia punya rasa ke Mira. Tapi bicara rasa tak mungkin dipaksakan. Di mata Mira, Kak Kiran itu teman sekaligus kakak, tak lebih. Tegas Mira yang seketika membuat Wandi tersentak. Tanpa disadari oleh gadis itu, Wandi telah menatapnya dengan wajah lega dan sedikit senyum di bibirnya. Mira itu suka cowok yang hobi bercanda. Ya suka aja gitu. Oh iya, hampir lupa ini ponsel Kak Wandi yang semalam Mira pinjam buat nyari ponsel Mira. Kata Mira sambil menyodorkan ponsel milik Wandi saat semalam digunakan dan lupa mengembalikannya. Jadi ponselnya sudah ketemu. Wandi mulai membuka suara. Ya sudah, nomor ponsel Mira sudah ada di panggilan saat semalam digunakan untuk mencari. Semalam juga ada kata-kata Kak Wandi yang belum selesai diucapkan. Kalau kakak ingin melanjutkan percakapannya, hubungi saja Mira lewat kontak itu. Jelas Mira sambil mengangkat tasnya dan bermaksud berlalu. Kak, Mira penasaran dengan Danau Tambing. Kapan-kapan ajak Mira ke sana ya. Tapi berdua saja, biar tak ada yang mengganggu. Perbincangan kita seperti yang terjadi semalam. Sambil mengedipkan mata kanannya dan tersenyum berlari menghampiri mobil yang sejak dari tadi menunggu. Wandi belum beranjak dari tempat duduknya dan masih belum percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kembali kebahagiaannya baru diterimanya. Saat semalam sempat lenyap karena rasa curiga dan cemburu, tak bisa diperkirakan apa yang terjadi ke depannya. Ternyata, Matanti Mali memang penuh misteri dan romansa, membuat siapa saja pasti tertarik untuk datang ke tempat ini. Segera Wandi beranjak dari tempat duduknya mendekati mobil sambil tersenyum. Ditambah hati berbunga-bunga, bercampur bahagia tak ada tara. Di mana rahasia itu tersimpan di Matanti Mali, bersama kenangan Mira dan dirinya, meski hanya diketahui Tuan dan mereka berdua.